Welcome back to the program. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini, kita ditemani oleh Duta Besar Spanyol, José Antonio Zorrilla, yang telah bertugas di berbagai negara di seluruh dunia. Selain pengabdiannya di bidang diplomatik, beliau juga seorang penulis dan pembicara yang produktif. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Inagera Glenn, playing to that seer business of tide earth, ingin berbagi kide. Saya terus memperhatikan perubahan cepat dalam politik Eropa. Bagaimana kita beralih dari optimisme besar di tahun 1990-an ke situasi kita sekarang. Sebagai seseorang yang telah lama terlibat dalam politik Eropa, bagaimana Anda menilai perkembangannya saat ini setelah Perang Dingin? Jika kita melihat ambisi atau tujuannya dibandingkan dengan arah yang sebenarnya kita tempuh, apa yang Anda lihat? Baiklah, mari kita mulai dari awal. Ini tetap bersifat pribadi, Glenn, pribadi. Penugasan pertama saya sebagai diplomat junior adalah di Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Helsinki, kamu tahu. Saya ada di sana sebagai junior. Saat itu, Perang Dingin sudah mulai mereda, masa senja Perang Dingin. Dan diplomasi Soviet merancang sebuah gagasan baru, yaitu keamanan pan-Eropa. Itulah idenya. Itu semacam pertemuan bintang dengan Jerman, Tergammersi Teri Ostpolitik pada tahun 1970. Willy Brandt yang berlutut di ghetto Warsawa. Dan kami melihat foto terkenal itu. The Warsaw ghetto, you remember the famous photography. Now, sekarang, dua kekuatan besar, Jerman dan Rusia, sepakat bahwa semua ini harus diakhiri, dan mereka menciptakan semacam keamanan pan-Eropa. Gagasannya adalah bahwa, untuk pertama kalinya, kita tidak lagi mendengar tentang Perang Dingin, melainkan tentang konsep keamanan pan-Eropa. Lalu datanglah tahun 1990 dan runtuhnya Uni Soviet. Nah, kita mengalami 15 tahun pertama yang penuh kedamaian. Dari tahun 75 hingga setelah itu, Uni Soviet runtuh atau meledak dari dalam, terserah bagaimana menyebutnya. Dan Amerika Serikat seperti yang kita tahu, melihat cahaya di ujung terowongan. Alih-alih berkata, mari kita perlakukan bagian barat ini seperti yang kita lakukan terhadap Jerman setelah perang, karena bagaimanapun juga, Rusia juga bagian barat. Mereka justru melakukan hal yang berbeda. Mari kita ke sana. Dan sekali lagi, seperti yang pernah dilakukan Jerman di masa lalu, mari kita lepaskan anjing-anjing kekerasan. Aku tidak akan menyebutnya perang, tapi bagaimanapun juga, kekerasan terhadap institusi besar ini, sebidang tanah besar indiri dari mimpi buruk ini, monster besar yang menghalangi kita menjadi penguasa dunia. Lalu seluruh arsitektur detent, yang telah menjadi warisan kita selama 15 tahun terakhir, Dalekane, stem perluasan pun terjadi. Kennan George, diplomat besar George F. Kennan, seperti seorang parent before, Dong Delaney right through Farizi Somwuk. Don't do this. Russia is going to do something bad. Ini akan menunda datangnya demokrasi di Rusia dan akan memicu ekses terburuk dari hipernasionalisme di negara besar ini. Dan dia benar, tidak ada yang memperhatikan. Lalu seperti yang kamu tahu, dorongan ke arah timur, kanal besar semacam perjalanan Valkyrie dimulai lagi. Dan pada titik tertentu Rusia berkata, sudah cukup, kalian mengacau di perbatasan kami. Otpor di Yugoslavia, revolusi Mawar di Georgia, revolusi Tulip di Kyrgyzstan, itu sudah cukup. Kamu tahu, this is Paul Topper kesempatan untuk semua orang, petili di Ukraina. Mereka menguskannya. Dan hasil akhirnya perang yang bodoh, meminin Donald Trump. According, no less to, Donald Trump, this is a war that shouldn't have existed. Ini adalah perang yang seharusnya tidak pernah ada. Bukan saya yang mengatakan itu, ini kata Donald Trump. Kalau saya, perang itu tidak akan pernah ada. Itu adalah pengakuan bersalah. Dan memang begitulah kenyataannya. Kamu tahu alasan semua ini, Glenn, sangat sederhana. Amerika adalah negara hegemonik di dunia. Mereka mewakili 25% dari dunia, dan 80% dari semua transaksi di seluruh dunia dilakukan dalam dolar. Karena itu,
Mereka sangat berkuasa, tapi mereka tidak bisa mempertahankan hegemoni semacam ini dengan cara yang mereka miliki sekarang. Mereka menyumbang sekitar 40% dari pengeluaran militer global, menghabiskan 40% dari seluruh anggaran militer dunia. Ditambah lagi, tentu saja, sekitar 890 pangkalan di seluruh dunia, 40 di antaranya berada di Jerman. Ini sungguh tidak masuk akal. 40 bases in Germany. This is absurd. Again, Donald Trump, NATO is obsolete. Sekali lagi Donald Trump mengatakan bahwa NATO itu absurd. Jadi bagi saya sudah jelas bahwa mereka bersifat hegemonik, tetapi mereka tidak bisa terus bersikap hegemonik dengan cara seperti ini. Dan hal ini menimbulkan banyak masalah, terutama bagi kami orang Eropa. Kami harus tunduk pada apa yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Dan kami sedang melakukan bunuh diri. Perusahaan-perusahaan kami yang bergantung pada gas dan minyak tidak bisa bertahan tanpa Rusia. Sederhana saja. Dan sekarang obatnya terbukti lebih buruk daripada penyakitnya. Karena yang terjadi di Jerman adalah peralihan dari industri perdamaian ke industri perang. Itu akan menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Lihat saja jajak pendapat. Lihat hasil pemilu dari Alternative für Deutschland. Look at the electoral results of Alternative für Deutschland. And between the countries of Europe too. Imagine. Dan juga di antara negara-negara Eropa. Bayangkan, menurutmu, apa yang bisa dipercaya atau dipikirkan Prancis jika Jerman memiliki angkatan bersenjata 4 kali lebih besar dari Prancis? Seperti apa Eropa yang akan terbentuk? Itu konyol, itu buruk. Namun Amerika Serikat tampaknya tidak peduli dengan nasib, dalam tanda kutip, teman-teman sekutu mereka. Mereka telah meninggalkan semua pertimbangan itu. Dan ini adalah momen penting di mana saya ingin menyebut Minsk. Kamu dan yang lainnya hadir di konferensi Minsk. Itu adalah momen yang luar biasa dan penting dalam sejarah Eurasia. Dari keamanan pan-Eropa yang didasarkan pada Helsinki, kita telah beralih ke keamanan Eurasia. Itu adalah kisah yang berbeda. Jadi keamanan pan-Eropa tidak lagi mungkin karena Helsinki didasarkan pada detente. Itulah yang membuat keamanan pan-Eropa menjadi mungkin. This is what made possible the pan-European security, and this is what made possible the creation of the institution. Dan inilah yang memungkinkan terciptanya lembaga tersebut, Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Namun setelah detente berakhir, kita memerlukan sesuatu yang lain, karena tidak ada keamanan. Itu hal yang absurd. Kekanak-kanakan untuk percaya bahwa hal ini dapat menjamin semacam detente di Eropa. Tidak bisa. Tidak bisa karena Amerika Serikat sejak awal tidak menginginkannya. Jadi kita telah menciptakan dunia yang menurut saya tidak sepuas dunia yang kita miliki sebelumnya. Tapi kamu tahu ini adalah, ini cara untuk melakukan sesuatu semacam mengartikulasikan benua itu. Bagian barat berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dalam perang saudara yang nyata dengan Rusia. Karena mempercayai bahwa Rusia adalah semacam monster aneh yang hidup di padang rumput sana adalah hal yang absurd. Living there in the steppes is absurd. They are as Europe as Norway, Mereka sama Eropanya dengan Norwegia atau seperti Prancis atau Spanyol. Ini bukan pertanyaan. Mereka telah memutuskan untuk terlibat dalam perang saudara. Kita sedang mengalami perang saudara. Dan kemudian Rusia berhenti memandang ke barat dan beralih ke Tiongkok. Mereka memiliki lembaga-lembaga yang memungkinkan hal ini. Mereka mulai melembagakan paradigma baru ini. Dalam kasus Rusia ada CS dan CSTO, dalam kasus Tiongkok ada Organisasi Kerjasama Shanghai. Jadi inilah arsitektur baru yang menurut saya tidak memuaskan. Tapi bagaimanapun, inilah arsitektur baru, paradigma baru. Itu adalah momen yang sangat penting di Minsk. Kamu ada di sana, aku tahu kamu ada di sana, teman-temanku memberitahuku. Itu terjadi di Minsk. Ini adalah inisiatif yang sangat baik, dan kita harus berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin, kamu tahu. Orang Amerika tidak menginginkan keamanan pan-Eropa. Dalam hal ini, orang Amerika sangat-sangat keras, bersamaku atau melawanku. Mereka tidak pernah menyukai Jerman, tahu kan? Ada legenda dalam diplomasi bahwa Willy Brandt menutup telepon pada Kissinger. Mereka sedang berdebat panas. Apa-apaan yang kamu lakukan pergi ke sana untuk berteman dengan orang Rusia? Berlutut di ghetto Warsawa? Apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahu. Saya pikir itu hanya legenda. Semua orang mengatakannya.
Mereka tidak pernah menyukainya. Mereka tidak pernah menyukai gagasan bahwa Jerman memiliki satu kaki di Rusia dan satu lagi di Amerika Serikat, yang sebenarnya tak terhindarkan. Tak terhindarkan. Ini Bismarck. Tidak ada persahabatan antara Rusia dan Jerman. Tidak ada perdamaian di Eropa. Ini adalah dasar politik Satsuwatu, seperti yang mereka katakan. This ABC of politics 101, as they say. But this security architecture developed, that is the Arsitektur keamanan yang dikembangkan ini yang berpusat pada NATO mengasumsikan bahwa seluruh Eropa pada akhirnya akan menjadi anggota NATO, kecuali Rusia. Banyak yang masih menggambarkannya memiliki sifat antardemokratis, dengan anggapan bahwa meskipun Rusia tidak akan memiliki kursi di meja perundingan, negara itu tetap akan mendapat manfaat dari blok militer yang mengatur keamanan Eropa tanpa partisipasinya. Menurut Anda, Burgess Kain Terrell penendeti kuat Kurds perlu kual tebuk keisdan. Kar, sekali lagi, tingin the small thing, asbina perth kthis betai. Because again in the 90s there was some more criticism, there was more openness about the risk. Ada keterbukaan yang lebih besar tentang risiko memperluas NATO. Namun pada era sekarang, setidaknya hingga tahun 2014, saya mendapat kesan bahwa keadaan di Eropa telah sedikit berubah. Bahwa kita telah meyakinkan diri sendiri, atau setidaknya para pemimpin politik kita telah meyakinkan diri mereka sendiri, bahwa tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Bahwa NATO, Rusia seharusnya menyambut NATO di perbatasannya, seperti halnya Tiongkok seharusnya menyambut Angkatan Laut Amerika di sepanjang garis pantainya. Karena itu akan membawa stabilitas seperti seorang hegemon yang baik hati. Apakah Anda melihat rekan-rekan Anda di Eropa sepenuhnya menganut gagasan ini? Itu gila. Subscribing completely to this idea? It's crazy. It's insane. Glenn, I mean, would the United Itu gila. Maksud saya, apakah Amerika Serikat akan mentoleransi jika Iran, Korea Utara, Rusia, dan Tiongkok memiliki kehadiran di perbatasan Meksiko? Solomon Islands. Apakah Anda sadar bahwa Kepulauan Solomon yang berjarak 9.700 km dari pantai AS sama sekali dilarang oleh Amerika Serikat untuk membuka pangkalan Tiongkok? Apakah kita demikian atau tidak? By the United States. Jadi apa ini? Maksud saya, ini konyol. Sekarang saya akan mengutip Rurikov, penasihat keamanan nasional Boris Yeltsin. Keyakinan bahwa Amerika adalah satu-satunya negara adidaya di dunia telah menjerumuskannya ke dalam kesalahan diplomatik demi kesalahan diplomatik selama 3 dekade berikutnya. Saya pikir itu diagnosis yang sangat baik terhadap situasinya. It's a very good diagnosis of the situation. But how can anybody welcome to have, nuclear? Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa menerima keberadaan rudal nuklir di Sungai Danube? 100 kilometers. Itu hanya berjarak 100 km dari perbatasan. Dari segi keamanan, ini sungguh tidak masuk akal. Mereka berusaha meyakinkan kita. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk membuat kita percaya. Mereka menyebutnya ruang kognitif. Mereka ingin menciptakan, melalui propaganda yang brutal, sebuah keyakinan terhadap sesuatu yang jelas-jelas salah. Ingat pepatah itu, pepatah Orwell, Kementerian Kebenaran. Kebenaran adalah kebohongan. Kebohongan adalah kebenaran. Kau tahu, dia adalah seorang nabi yang luar biasa. Kita sedang mengalaminya sekarang. NATO memiliki satuan di Smyrna yang didedikasikan untuk melawan informasi, sebenarnya untuk menyebarkan kebohongan. Menyebarkan kebohongan. In fact, spreading lies. Spreading lies. Well, as a diplomat, you've been engaged also with China. Sebagai seorang diplomat, Anda juga terlibat dengan Tiongkok dan Rusia. Bagaimana Anda menilai meningkatnya ketidakpuasan mereka terhadap sistem pasca Perang Dingin dalam hal kekhawatiran keamanan mereka yang tidak cukup diakomodasi di bawah sistem unipolar yang hegemonik ini? Apakah Anda melihat jenis kebencian yang sama dari Tiongkok seperti yang telah kita lihat dari Rusia? Tentu saja. Tentu saja. Definitely. Because, Glenn, when the Soviet... Kau tahu, Glenn, ketika Uni Soviet runtuh, Amerika Serikat seharusnya melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda. They should have done- Mereka seharusnya melakukan apa yang mereka lakukan pada tahun 1945. Pada tahun 1945, mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menyambut kembali mantan musuh mereka, Jerman, ke dalam persekutuan, dan mereka melindungi kita dari permusuhan Uni Soviet. Mereka juga membuka banyak pangkalan di seluruh dunia, mencegah munculnya hegemon baru.
Ini kembali ke pemikiran Spykman. Spykman mengatakan bahwa secara geografis akan menjadi kesalahan besar jika tidak memiliki pangkalan di seluruh dunia. Dan ia menggambar peta-petanya. Jika kamu seorang ahli strategi, kamu pasti pernah melihatnya. Sekarang, ketika Amerika Serikat melihat bahwa Uni Soviet akhirnya runtuh, mereka seharusnya berkata, "Oh, let's see our result ours ke Timur Barat." Russia comes back to the fold of the West. One of us, they were always on our side. Salah satu dari kita tahu kan, mereka selalu ada di pihak kita. Nah, Tchaikovsky, Tolstoy, lagi-lagi kamu tahu. Mari kita ubah semua ini menjadi politik. Tapi itu tentu saja dimaksudkan untuk mengakhiri NATO, dan mereka tidak menginginkannya. Atau kalau kamu mau kembali lagi ke George F. Kennan, mereka tidak bisa melakukannya karena Kennan sudah bilang, tidak memiliki musuh lain seperti Uni Soviet akan menjadi guncangan besar bagi industri Amerika. Yang tentu saja membawa kita ke masalah lain. Amerika Serikat sebenarnya tidak memiliki kebijakan luar negeri. Negara itu sepenuhnya dikuasai oleh kompleks industri dan militer. Dan dalam strategi kamu tahu, hal itu jauh melampaui kepentingan kelompok tertentu. Lihatlah Tiongkok, mereka tidak dikuasai oleh siapapun. Look at China. They are not captured by anybody. They have one final goal. Mereka memiliki satu tujuan akhir untuk kembali menjadi Zonghua, negara di pusat segalanya. Dan mereka mengorbankan segalanya demi tujuan itu. Mereka memiliki negara dalam bayangan yang peduli. Mereka melakukan hal-hal yang benar. Tidak seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat sekarang hanya soal uang. Kita butuh lebih banyak uang untuk kompleks militer dan industrinya. Dan inilah yang menjelaskan mengapa perang telah menjadi pendorong utama kebijakan luar negeri Amerika. Mereka tidak memiliki strategi yang nyata. Mereka hanya mengikuti kebutuhan sebagian kecil masyarakat Amerika, yang pada akhirnya merupakan penipuan, karena uang dari seluruh rakyat Amerika, semua pembayar pajak, dialirkan ke kantong segelintir orang saja. Bagaimanapun juga, kompleks industri dan militer itu terdiri dari sangat sedikit orang, tahu kan? Jadi uang itu bergerak melalui dari masa terus tergarding ini hior jadi. The masses to the very few. And now, since they can, Sekarang, pada kebetulan de Amerika berdel ini, kamera tidak si uang inambalangannya, and then karikati. Tesorisen paketing virus 5% lebih banyak ke NATO. Isuden onal si semalam, kami terpahan. NATO dat baik hasil. Berpikir tentang 5% berarti bahwa alih-alih menghabiskan 2% untuk senjata buatan Amerika, kita akan menghabiskan untuk membeli senjata dari Amerika Serikat. Dan ini karena mereka benar-benar tidak bisa menjaga panci tetap mendidih tanpa dukungan seseorang. Dan tentu saja perang adalah inti dari model ini. Mereka harus memiliki perang dari waktu ke waktu. Dan mereka terus melancarkan perang, tahu kan? Sepanjang waktu, terus-menerus, perang. Sudah staten to Morgan. In like the Freire kan perdaus tembuan think strength yang disebut Byron Shelley. Dari hidup day. It's a sterigin, memakan. Disgusting, revolting. But what do you see as having been the... Tapi menurut Anda, apa yang menjadi misi NATO setelah Perang Dingin? Karena tepat setelah perang itu berakhir, ada banyak kekhawatiran tentang apa peran NATO selanjutnya. Kita tahu bahwa kita menginginkan dan membutuhkan NATO, tetapi tidak ada tujuan yang jelas untuknya. Dan ketika Anda menyebut Kennan, dia sebenarnya menulis, saya kira pada tahun 1997, bahwa jika Uni Soviet tenggelam ke laut besok, kita harus menciptakan musuh lain. Karena begitu banyak industri dan sistem politik yang dibangun di sekitar gagasan melawan monster di luar negeri, akan menjadi guncangan besar bagi sistem Amerika jika tiada musuh. Jadi menurut Anda, apa misi NATO setelah Perang Dingin? None whatsoever. The United States of America. Tidak sama sekali. Amerika Serikat seharusnya benar-benar mengulang segalanya dari awal. Sangat sedikit contoh dalam sejarah, karena begitu paradigma kekuasaan mulai goyah, mustahil untuk menghentikannya. Namun bagaimanapun juga, satu kekaisaran, setidaknya sejauh pengetahuan saya yang terbatas, berhasil melakukannya. Kekaisaran Romawi. Pada abad ketiga, mereka memutuskan untuk sepenuhnya membangun ulang sistemnya, dan mereka berhasil. Mereka menciptakan Renaissance Romawi,
Dat zet vrij is wat er drum je brief aan moest keng in die skamang Well, to need. see the United States doing this now is impossible. So they desperately, try to cling. Jadi mereka dengan putus asa berusaha mempertahankan sistem lama. Mereka tidak bisa mengubahnya, tetapi pada saat yang sama melihat bahwa sistem itu tidak berkelanjutan. Disinilah mereka telah meminta, atau lebih tepatnya menuntut, bantuan kita, yang tentu saja dengan senang hati kita berikan. Kita seolah-olah dengan gembira berkomitmen untuk bunuh diri. Ini seperti memberikan bantuan kepada Titanic saat kapal itu tenggelam. Ketika Titanic karam, kamu tidak bisa menghentikannya. Kamu hanya ikut tenggelam ke dasar laut. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Seorang intelektual besar seperti Arnold Toynbee pernah mengatakan bahwa ketika sebuah kekuatan hegemon merasa sistemnya mulai goyah, ia berusaha menutupi kekurangannya dengan memperluas kekuatan militernya secara berlebihan. Dan hal itu justru mempercepat kehancuran sistem tersebut. Karena menghabiskan uang untuk urusan militer bukanlah jawaban atas kemunduran. Spending the money in military affairs is not the answer to the demise. Yeah, this is many look towards the decline. Ya, banyak orang melihat ke arah kemunduran kekaisaran dan mikromiliterisme ini. Banyak dari hal ini merupakan pengulangan sifat-sifat lama. Tapi, bagaimana kita memahami, saya kira, ketundukan Eropa yang sangat baru dan jelas terhadap AS. Karena orang-orang seperti Macron telah memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita menjadi vasal Amerika. Dan solusi untuk hal ini, katanya, adalah bahwa kita perlu memiliki otonomi strategis yang lebih besar, bahwa kita perlu menjalin kemitraan lain di seluruh dunia. Nah, itu sangat berbeda dari apa yang kita lihat sekarang. Tampaknya, semua ambisi untuk memiliki sedikit kemandirian dari AS telah dibuang begitu saja, demi harapan agar kita dapat mempertahankan kehadiran Amerika di Eropa. Apakah Anda melihat di antara para politisi Eropa hal ini menjadi isu yang memecah belah? Setidaknya, apakah ada yang menentang? Atau apakah kita sekarang memiliki konsensus mendadak untuk tunduk? Ada keinginan struktural untuk tunduk pada tuntutan Amerika Serikat, yang tentu saja saat ini merupakan negara yang sedang mengalami kemunduran. Saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan kata kemunduran atau ketidakpuasan. Naik dan turun, dari sudut pandang metodologis, saya rasa itu bukan cara berpikir yang baik. Saya lebih suka menggunakan kata paradigma. Paradigmanya sedang menjadi usang, dan itu sangat jelas, namun mereka tetap ingin mempertahankannya. Baiklah, jadi kelas politik kita tidak seperti dulu lagi. Kamu tahu, saya akan bilang ini bukan lelucon, tapi bagaimanapun juga, seorang diplomat Rusia mengeluh, kita tidak punya orang-orang hebat seperti dulu. Apa-apaan ini? Kita tidak bisa berbicara dengan orang Eropa seperti sebelumnya. Lalu diplomat Eropa menjawab, ayolah, kamu tidak akan membangkitkan Louis XIV atau Bismarck, kan? To resurrect Louis XIV or Bismarck, I said, no, just Adenauer, de Gaulle, that's enough. Saya bilang, tidak, cukup tambahkan 1 jam. Itu sudah cukup. Dia benar. Tahu, kualitas kelas politik kita dalam hal strategi sangat menyedihkan. Tidak ada sedikit pun harapan untuk melihat perubahan atau perbaikan. Saya rasa tidak. Mereka sekelompok orang bodoh. Kita tidak tahu apa-apa. Selain itu, kita berada di tangan Polandia dan negara-negara Baltik. Bayangkan saja, tahu? Polandia sudah 3 kali lenyap. Dan tidak mustahil kita semua akan lenyap untuk keempat kalinya. Kita semua bersama Polandia bersamanya, tahu? Polandia adalah negara yang sangat berbahaya. Churchill sangat-sangat keras. Dalam memoarnya, dia sangat keras terhadap Polandia. Dia bilang bahwa sulit mempercayai negara dengan pemikiran yang begitu heroik. Dan bahkan menawan, katanya, tahu? Heroic thoughts and even charming, he said, when it comes to governance, it has been a complete... Dalam hal pemerintahan, ini benar-benar merupakan bencana total. Dan ini tentu saja bukan kutipan persisnya, tetapi inilah yang dia katakan. Ya, dan baiklah. Polandia, ingat, saya punya kutipan aslinya di sini, kata demi kata. Ini adalah misteri dan tragedi dalam sejarah Eropa, bahwa suatu bangsa yang mampu menunjukkan setiap kebajikan heroik, berbakat, gagah, dan menawan sebagai individu, justru berulang kali memperlihatkan kelemahan yang begitu mengakar dalam hampir setiap aspek kehidupan pemerintahan mereka. Dan saya pikir hal ini masih terus terjadi, tahu kan?
Tidak banyak harapan untuk melihat keadaan ini berubah menjadi lebih baik. Kita ada di sana. Kita mengikuti gagasan aneh ini. Ya, kamu tahu, Polandia bukanlah negara strategis, Glenn. Strategi adalah ranah kepentingan, sedangkan Polandia dan negara-negara Baltik adalah ranah kebencian. And Poland and the Baltics are the province of hatred. Hatred is a feeling. It has nothing to do with interest. Kebencian adalah sebuah perasaan. And we are being Itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan, tahu kan? into this Tidak ada sama sekali. catastrophe. Dan kita sedang didorong menuju bencana ini. Dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tidak ada yang mengatakan seharusnya bagaimana, tahu kan? Seharusnya bagaimana. This is insanity. Pergilah ke Amerika Serikat dan katakan teman-teman, tolong. Apa yang kalian lakukan? Mari kita akhiri kegilaan ini. Ini gila. I would say that Apa yang kalian lakukan? Tapi tidak ada yang melakukannya. Saya akan mengatakan bahwa Amerika Serikat saat ini dengan Trump dari sudut pandang pemerintahan, ya, sulit untuk didekati. Tahu kan, Kanada punya keberanian untuk mengajukan untuk pertimbangan umum sebuah pidato singkat oleh Ronald Reagan yang membelah perdagangan bebas. Dan kemudian, pasangan politik ini, Donald Trump, memberlakukan tambahan tarif 10% kepada mereka. Menurutmu ini cara memerintah dunia? Apakah negara hegemonik bisa melakukan hal seperti ini? Ini lejal kan? Money country do this. It's a joke, It's an interesting form of statecraft. Ini adalah bentuk kenegaraan yang menarik. Mengapa hal ini menjadi prioritas? Saya adalah duta besar, bukan Anda. The way of talking. Ini cukup mengkhawatirkan, tetapi saya bisa memahami, bukan berarti saya setuju. Namun saya bisa memahami mengapa banyak pemimpin Eropa bersedia tunduk sepenuhnya kepada Amerika Serikat. Mereka melihatnya sebagai penenang di Eropa. Mereka khawatir bahwa bukan hanya keamanan, kekuatan ekonomi, dan pengaruh politik yang akan hilang, tetapi tanpa kehadiran AS di Eropa, Eropa bisa terpecah. Jadi pada dasarnya semuanya, asumsi tentang stabilitas lembaga-lembaga lama. Asumsi bahwa jika Anda bisa mempertahankan kehadiran Amerika di sini dengan cara apapun, itulah yang dianggap sebagai prioritas utama. Mari kita tunggu Trump selesai. Kita akan kembali ke keadaan seperti dulu lagi. Tapi yang sulit saya pahami adalah mengapa dan bagaimana negara-negara Baltik dan Polandia juga bisa dimasukkan mendapatkan pengaruh yang begitu tidak seimbang di Eropa, terutama negara-negara Baltik. Mengapa kita memiliki Kaja Kallas yang mewakili kebijakan luar negeri Uni Eropa? Maksud saya, satu-satunya hal yang dia fokuskan adalah Rusia. Dan setiap kali dia menyebut Rusia, retorikanya benar-benar gila. Bahkan sampai berkomentar bahwa kita harus memecah Rusia menjadi negara-negara yang lebih kecil, seolah-olah itu hal yang baik. Maksud saya bagaimana bisa begini? Bagaimana kita akhirnya menyerahkan kunci mobil kepada Estonia? Ini sungguh membingungkan. Indeed it is, indeed it is, indeed. Now, Memang benar, memang benar. Sekarang ini gila. Kita punya Madam Kallas di Eropa, di Uni Eropa. Kita punya semacam menteri luar negeri yang tidak diterima baik di Washington maupun di Moskow. Inilah orang yang memimpin kebijakan luar negeri Uni Eropa. Ini gila. it's crazy. Tapi begitulah situasinya sekarang. Tahu kan? And of course, Dan tentu saja, izinkan saya mengatakan sesuatu. Ini sangat serius. Anda mengangkat pertanyaan yang sangat serius di sini. Memecah Rusia. Tadati tujuan Reichsführer Heinrich Himmler. Versus Dats Buitasov, it's a unit in lembanju to Amerika Serikat, asosiasi bangsa-bangsa yang diperbudak the Uni Soviet. people, slaves of the Union, of the Soviet Union, and now, again, Dan sekarang, lagi-lagi, kita memiliki lembaga yang sama dibiayai oleh seorang oligarki Ukraina. by a Jadi seperti yang Anda lihat, ini hampir tak berkesudahan, semacam obsesi untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap Rusia. Itulah prinsipnya. Anda paham maksudnya. Nazi atau bukan Nazi. Karena jika Anda bekerja untuk Amerika Serikat, Anda dianggap baik, secara moral baik, secara definisi. Lihat Al-Nusra di Suriah, lihat Taliban di Afghanistan. Jika Anda berpihak pada Amerika Serikat, Anda dianggap baik secara moral, itu berbeda. Anda harmi tecat saya, melalui pengantar yang dari Froth, menyita step mipu khas, yang bersalin. Tanpa Jerman, tidak Eropa. Dan Jerman sedang mengkalut yang sangat serius karena mereka masih menganggap diri mereka bersalah. Padahal mereka tidak bersalah. They are still guilty. Now they are not guilty. No. One thing is
morally. Satu hal adalah rasa bersalah moral, dan hal lain yang sama sekali berbeda adalah rasa bersalah politik. So, Amerika Serikat dan Britania Raya ingin menjaga Jerman tetap berada di dalam sangkar rasa bersalah yang abadi. Itulah idenya, tahu kan? Rasa bersalah itu pada masanya bersifat moral. Namun rasa bersalah moral termasuk dalam ranah hati nurani. Itu berarti ada subjek bebas yang mampu menyesal, mengaku, dan memperbarui diri. Cakrawalannya terbatas karena tujuannya adalah rekonsiliasi. Dosa membuka luka, pertobatan menutupnya. Tetapi rasa bersalah politik adalah kisah yang sama sekali berbeda. Ia tidak berurusan dengan jiwa, melainkan dengan tatanan kekuasaan. Ia dipaksakan, dipertahankan, dan dijadikan alat. Rasa bersalah politik berusaha mengikat. Ia tidak berakhir dengan pengampunan, melainkan dengan ketergantungan. It does not end in forgiveness, but in dependency. The guilty state, unlike the guilty individual, Negara yang bersalah, tidak seperti individu yang bersalah, tidak diminta untuk bertobat, melainkan untuk patuh. perpetual compliance. Penyesalannya adalah kepatuhan yang abadi. Pengampunannya tidak pernah diberikan. And when Dan ketika rasa bersalah berhenti menjadi persoalan moral, ia berubah menjadi alat pemerintahan. redeemed, Masa lalu tidak ditebus, melainkan dikelola. nation that confuses Sebuah bangsa yang menyamakan pertobatan dengan penundukan, kehilangan kemungkinan untuk bertindak bebas, bahkan ketika bertindak dengan itikat baik. Singkatnya mengutip Foucault, ingatan adalah kekuasaan. Akibatnya, Jerman yang ingin bersikap adil dan benar justru menjadi terlibat dalam kejahatan Barat. Di Ukraina, Suriah, atau bahkan lebih buruk lagi, di negara Israel. Dan kemudian seluruh Eropa ikut berbagi dalam karamnya prinsip-prinsip ini. Sebab benteng Eropa yang perkasa adalah Jerman kita. Dan tanpa Jerman tidak ada Eropa. without Germany. And without Germany, there is no Europe. My last question, though, is just this. Pertanyaan terakhir saya adalah ini. Kekosongan strategis yang tampaknya kita miliki sekarang di Eropa. Mungkin ada beberapa strategi dan rencana, tetapi semuanya tidak lagi benar-benar dikomunikasikan kepada publik. Jika kita kembali ke tahun 1990-an, setidaknya ada semacam visi, sebuah gagasan yang digariskan. Uni Eropa akan memiliki kekuatan negosiasi dan tawar-menawar kolektif yang akan memberinya dampak lebih besar, lebih setara dengan kekuatan besar, terutama Amerika Serikat, seperti yang terjadi sampai batas tertentu 20 tahun lalu. Dan tentu saja, dengan seluruh kekuatan ekonomi ini, wilayah di sekitar Eropa akan tertarik ke arah Uni Eropa, meskipun tidak harus menjadi anggota. Mereka tetap harus menyesuaikan undang-undang mereka dan melihat ke Brussel untuk mendapatkan arahan. Semua ini sudah diterapkan terhadap Rusia. Mereka berupaya mencapai keseimbangan antara pencegahan dan penenangan. Mengatakan ya, jika kalian mencoba sesuatu, kami akan datang untuk menghadapi kalian. Tetapi kami tidak datang untuk menyerang kalian. Kamu tahu, ini agak bertentangan. Tetapi tetap saja ada pemikiran strategis tentang kemana kami ingin pergi dan bagaimana kami akan mencapainya. Namun, tampaknya sekarang semua itu benar-benar hilang. Kamu tidak pernah mendengar. Ya, kamu mendengar mereka berkata bahwa kita tidak boleh membiarkan Putin menang. Bahwa kita harus membangun ekonomi kita agar lebih kuat. Kita harus mendapatkan lebih banyak anggota agar kita menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Tapi semua ini terasa sangat, seolah-olah hanya layak ditulis di atas serbet, tahu? Hanya slogan-slogan kecil yang bisa diucapkan dengan lantang. Namun, sama sekali tidak jelas bagaimana hal-hal ini bisa dicapai, atau apa sebenarnya yang dimaksud. Misalnya, tujuan untuk mengalahkan Rusia, saya ingin tahu apa sebenarnya arti dari itu, dan bagaimana hal itu bisa dicapai. Tapi bagaimana menurutmu tentang kekosongan strategis ini? Apakah ini hanya ambiguitas strategis karena tidak ada lagi yang bisa disepakati, atau bagaimana kamu melihatnya? Itu benar-benar sebuah pertanyaan, sungguh. A very wise question, Grena. But I would have to be inside the brain of Donald Trump. Tapi aku harus berada di dalam otak Donald Trump. Karena di dalam Amerika Serikat, yaitu dunia lain Amerika Serikat, kamu tahu bagaimana mereka memutuskan sesuatu di sana. Dan sejujurnya tidak ada yang tahu. Maksudku, aku berharap tahu, tapi aku tidak tahu. Very recently, Baru-baru ini, Donald Trump ingin ikut campur dengan The Fed, Bank Sentral, kamu tahu, dan dia ingin suku bunga diturunkan. Seseorang yang dekat dengannya berkata, "Tuan Presiden, tolong,
biarkan para ahli yang menanganinya. Mr. President. Lu fans ikut campur dan berkah, Donald Trump, presiden, tidak perlu nasihat dari siapapun. Dia memiliki mandat dari rakyat, dan karena itu apapun yang dia katakan adalah benar. And therefore, all he says is right. Now, this is right now the state. Sekarang, inilah saat ini, seni bernegara, seperti yang Anda katakan, dari Amerika Serikat pada momen ini. Saya tidak tahu, karena jelas mereka akan kehilangan Ukraina. Ini sudah jelas. Now, what is going to Lalu apa yang akan terjadi setelahnya? Tidak ada yang tahu. Maksud saya, terserah siapapun untuk memutuskan atau berpikir, kita memang tidak tahu. Itu adalah kesalahan yang mengerikan. Kita akan mempelajari lebih banyak tentang hal itu. Anda telah menulis sebuah buku luar biasa tentang Ukraina, yang membuat banyak orang seperti saya sangat berterima kasih kepada Anda. Tapi Anda tahu, strategi di balik ini adalah mengambil sebagian wilayah Ukraina, bagian yang menganggap dirinya pewaris Nazi dari Perang Dunia Kedua, para banderis, dan di atas dasar itu menciptakan Ukraina baru, sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa bagian timur negara itu bersifat pro-Rusia atau Rusia. ignoring completely the fact that the east of the country was pro-Russian or Russia. And that failed. That's it. That was a terrible mistake. Dan itu gagal. A venerable figure. Sudah begitu saja. Itu adalah kesalahan yang mengerikan. Dan seorang tokoh terhormat, kamu tahu, Kissinger, mengatakan di Washington Post 5 Maret bahwa jika satu pihak Ukraina melawan pihak Ukraina lainnya, seperti yang selalu terjadi, akan ada perang saudara dan perpecahan wilayah. Nah, inilah yang terjadi. Jadi apa yang akan terjadi sekarang? Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan dengan Rusia? Maksud saya, Fai in Sembemwanek. Soidi Fring Dairy for Fall War. You man like Steri Rauersening. Mami stat her, saya temu. Ini kojon. Saya inas USB mower, Fortnales, and he gives this say begini. To mend fences, we can't go like this. With our Russia to begin with. Dengan Rusia untuk memulai, Barat sudah rusak. Kamu tidak punya anak perempuan kecil, kan? Semua orang tua yang punya anak perempuan kecil atau cucu perempuan kecil tahu betul. Dia selalu merengek pada semua orang. Bu, belikan aku tutu, aku ingin menari balet. Kamu tahu, di setiap keluarga begitu. Jadi Rusia itu kamu tahu dalam kehidupan kita, Rusia adalah bagian dari Barat. Pergilah ke Paris, ada jembatan indah yang memperingati aliansi antara Rusia dan Prancis. Salah satu penyebab Perang Dunia Pertama, aliansi antara Prancis dan Rusia. Seskena seorang yang berpikiran waras bisa untuk terisas Rusia, ada macam hanya berani bangking. To think of canceling Russia or breaking it in small pieces. Well, Himmler wanted it. Himmler. Ya, kau tahu Himmler yang menginginkannya. Himmler. Dan Stetsko, Yaroslav Stetsko. Yang satu lagi ya. Tapi Stetsko adalah teman dekat orang-orang Amerika. Ia menghabiskan 40 tahun di Amerika Serikat setelah melakukan kejahatan mengerikan berupa pogrom di Lviv. Itu adalah pogrom yang sangat menarik secara historis, karena Simon Wiesenthal lolos dengan susah payah. Itu adalah pogrom yang hampir merenggut nyawa Simon Wiesenthal. Dialah yang melakukannya. Namun cipta mau berkenaan kedua, ditunjukkannya untuk memperingati itu. Aku tidak memtujukan para korban, tahu, tapi diwalat tidak memiliki juara mengerikan di Lviv, pogrom Lviv, dan Babi Yar. Endau, tilkat stab Yurten. Babi Yar, it's unheard of that these guys are now our close allies. Orang-orang ini sekarang adalah sekutu dekat kita. Itu membuat hatiku hancur. Maksudku, ketika aku pergi ke Odessa, aku memasukkan ke dalam agendaku pemakaman orang Yahudi yang telah dinodai. Dan di sanalah mereka, semuanya dinodai, ditinggalkan. Tidak dapat diterima bahwa Amerika Serikat mengorbankan 500.000 anak untuk menyingkirkan, untuk membebaskan dunia dari hama ini, hama Nazi ini. Dan Rusia 20 juta orang kau tahu. Dan sekarang, kita menghadapinya lagi. Zelensky, 3 hari yang lalu, baru 3-4 hari yang lalu di X resminya dikelilingi oleh simbol-simbol Nazi, Sonnenrad, Wolfsangel, bendera merah dan hitam. Maksudku ini dapat diterima. Ini adalah penghinaan, terkait ingatan, begitu banyak korban. Maafkan aku. Maafkan aku. I'm sorry. I'm sorry. No, it's Tidak, ini saya pikir hal ini berkontribusi pada kemungkinan fragmentasi yang sekarang kita lihat di Eropa. Maksud saya, jika tidak mampu memberikan manfaat ekonomi,
dan kita bersikeras bahwa Uni Eropa dipandu oleh nilai-nilai, maka kita harus bertanya di mana nilai-nilai itu berada. Mereka terus-menerus merujuk pada nilai-nilai. Tetapi semakin sering mereka membicarakannya, semakin sedikit yang saya lihat. Jadi, cukup mengkhawatirkan arah yang sedang dituju semuanya ini. Dan seperti yang dihawan, Rusia adalah negara terbesar di seluruh. Sofia akan berubah. Jadi, pelanggan itu enak beria, nan sebenarnya. Horm. Where do we want to go? What is the ideal scenario? Apa skenario yang ideal? Dan bagaimana kita membayangkan cara mencapainya? Tidak ada apa-apa, tidak ada pembicaraan sama sekali, tidak ada ide lagi. Dan inilah sebabnya mengapa reaksi spontan seperti ini selalu muncul. Jadi kita harus melawan mereka, kita harus berjuang melawan mereka, kita harus memberi tekanan pada mereka. Tapi sekali lagi, untuk tujuan apa? Situasinya saat ini benar-benar absurd, dan kamu benar-benar menyadari seberapa jauh kita telah menyimpang ketika pergi ke luar negeri dan berbicara dengan berbagai diplomat asing, dan mereka sama sekali tidak bisa memahami apa yang sedang kita lakukan. For the life of them understand what we are doing. So Absolutely. Tentu saja. Anda menyebutkan nilai-nilai. Baiklah. Mengutip dari buku Anda, misi historis bangsa kita pada momen kritis ini adalah memimpin ras kulit putih di dunia dalam perang salib terakhir demi kelangsungan hidup mereka. Perang salib melawan intervensi yang dipimpin oleh kaum Semit. Mereka ini adalah sekutu kita di Kiev. Dan saya mengutip pernyataan ini dari buku Anda, benar? Bagi saya itu terdengar seperti siaran dari Jerman Nazi, Anda tahu? Pertama, List, pembukaannya. Anda tahu? Selalu dimulai dengan musik yang mengerikan itu. Pembukaan karya List, mengerikan. Lalu pasukan kita yang menang telah merebut kembali Kursk demi peradaban Barat. Intervensi akhirnya dikalahkan, kira-kira begitu. Dan semua orang yang mendengarkan ini di Prancis yang diduduki, Belgia yang diduduki, di Arktik. Anda tahu, rasanya seperti kita kembali ke masa itu. Mereka membela perang salib melawan intervensi. Tapi sekutu kita berbicara seperti ini. Reiserian. Speaking like this, it's incredible. yeah, well, that's when I realized how far. Ya, saat itulah saya menyadari seberapa jauh kita sebenarnya telah melangkah. Ketika pasukan Ukraina menyerbu Kursk, dan hal itu disambut dengan kegembiraan murni di seluruh dunia politik Barat. Di televisi, ada perwira militer Jerman, bahkan jenderal, yang mengatakan betapa luar biasanya hal itu. Dan sekarang, inilah saatnya hal itu benar-benar akan menghantam Putin dengan keras. Karena disinilah mereka dulu bertempur melawan Jerman dalam Perang Dunia II. Dan kamu tahu, sekarang mereka kembali, tank-tank Jerman. Maksud saya, ini benar-benar hal yang gila. Tapi saya pikir tidak ada yang bisa menandingi itu sampai Juni tahun ini ketika penangkal nuklir Rusia diserang. The nuclear deterrent of Russia was attacked, and the only acceptable reaction. Dan satu-satunya reaksi yang dapat diterima dari pihak Eropa adalah, oh, ini serangan yang hebat. Dan semua orang tahu betul bahwa setidaknya Dinas Intelijen Inggris turut membantu dalam hal ini. Ini benar-benar hal yang gila. Tapi ya, tampaknya inilah realitas baru. Bagaimanapun, Duta Besar, saya sangat menghargai waktu yang Anda luangkan. Menarik sekaligus mengkhawatirkan, melihat bagaimana bukan hanya Eropa yang telah berubah, tetapi sejauh command to mold surskeraord menjadi terbanib kosimsa status quo. Terima kasih, Manis. Strategic vacuum. So, thank you very much. Thanks to you, Glenn. Thanks to you. Continue your good work. Terima kasih, Glenn. Keep up. Terima kasih. Keep up the good work. Teruskan kerja bagusmu dan berikan kami lebih banyak buku. Bukumu benar-benar disambut baik. Itu benar-benar membuka pikiran. Semua kutipanmu yang sebelumnya tidak aku ketahui, sangat aku hargai. Terima kasih banyak, Glenn. Terima kasih atas karya luar biasamu. Aku harap kamu bisa menjadi tamuku. Aku punya saluran di YouTube, dan aku akan sangat senang jika kamu bisa hadir suatu hari nanti. I hope you can be my host one of these days. Inaram the band Tarsem Bukasai. Imanesis Galon.